Shalom, Bapak yang terkasih dalam Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar? Puji Tuhan. Baik. Cek. Cek satu. Tidak apa-apa, saya pakai ini saja. Kedap-kedip ya. Ya, tidak apa-apa Bapak Ibu Saudara ya, bisa ya. Oke. Baik Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan dan menerima akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang baik, terima kasih karena anugerah-Mu lah ya Tuhan, kami boleh datang saat ini. Kami boleh meresponi akan panggilan Tuhan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan, kami sungguh rindu saat ini Engkau boleh menyapa kami dengan firman-Mu. Dan Tuhan pakai hamba-Mu yang terbatas ini ya Tuhan. Yang Tuhan sudah terlebih dahulu titipkan firman-Mu di dalam hati dan pikirannya. Dan biarlah hari ini boleh diberitakan dengan penuh kuasa daripada Tuhan. Dan Tuhan memberkati waktu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, minggu lalu kita sudah mendengarkan kisah bersaudara, yaitu Esau dan Yakub. Bagaimana Esau dia menganggap ringan hak kesulungan dan Yakub memperolehnya dengan cara yang curang dan tidak dapat dibenarkan. Bahkan dengan bantuan dan skenario dari ibunya, Ribka. Saudara yang terkasih, dari kisah minggu lalu, kita bisa melihat bahwa Allah membiarkan Ribka untuk mengambil jalan ini. Agar apa? Agar Allah mendapat kemuliaan dalam mendatangkan kebaikan dari kejahatan. Dan untuk memenuhi tujuan-tujuan Allah melalui dosa dan kebodohan manusia. Juga agar kita semua hari ini Bapak Ibu Saudara mendapatkan satu kepuasan untuk mengetahui bahwa meskipun ada begitu banyak kefasikan dan penipuan di dunia ini, Allah sungguh mengendalikan semuanya itu sesuai dengan kehendaknya. Amin. Saudara yang terkasih, hari ini firman Tuhan yang akan diberitakan masih seputar kisah Esau dan Yakub. Tapi kita sudah maju dan masuk ke dalam pasal yang ke-33. Saudara, sebelum kita nanti baca bersama-sama pasal 33 ini, saya mau beritahu saudara begini Bapak Ibu. Bahwa kejadian pasal 33 ini dibagi menjadi 3 bagian. Ya, bagian pertama yaitu kisah Yakub bertemu Esau, itu ayat pertama sampai ayat yang keempat. Yang kedua yaitu percakapan Yakub dan Esau, ayat yang kelima sampai ayat yang ke-15. Kemudian bagian ketiga yaitu kediaman Yakub di Kanaan, ayat 16 sampai 20. Jadi untuk pembacaan ayat-ayat Alkitabnya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Dan saat ini kita akan fokus hanya kepada 2 bagian. Yaitu bagian pertama dan juga bagian yang kedua. Mari kita baca terlebih dahulu bersama-sama Kejadian pasal yang ke-33 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Bersama-sama 1, 2, 3. Yakub pun melayangkan pandangnya. Lalu dilihatnya lah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannya lah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea dan sebagian kepada Rahel serta kepada kedua budak perempuan itu. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka. Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka. Dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka. Dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali. Hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia. Didekapnya dia, dipeluk lehernya, dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat sebentar pasal-pasal sebelumnya, sebelum pasal yang ke-33 ini. Saya berharap saudara bisa sabar, saudara bisa konsentrasi dalam mengikuti khotbah hari ini. Saudara boleh buka
Alkitab dalam buku ya, baik dalam buku yang Alkitab yang Bapak pegang atau dalam HP Bapak Ibu Saudara ya. Jadi Saudara, saya doakan supaya ketika Bapak Ibu membuka HP hanya untuk lihat bacaan Alkitab hari ini. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang terkasih, setelah Yakub dia merampas hak kesulungannya Esau, Esau bermaksud balas dendam. Dan dia akan membunuh Yakub. Maka langkah selanjutnya adalah Ribka, dia menyuruh anak kesayangannya ini yaitu Yakub untuk pergi, lari ke saudaranya yaitu Laban di kota Haran. Saudara masih ingat kisah Kain dan Habel? Saudara kalau masih ingat kisah Kain dan Habel, demikianlah Esau dia berjalan di jalannya Kain. Kain membunuh adiknya Habel. Karena Habel mendapat perkenanan Allah. Sedangkan Kain tidak mendapatkan perkenanan Allah. Karena Kain membuat dirinya tidak layak untuk itu Bapak Ibu. Jadi saudara, kebencian Esau ini tidak ada alasan lain selain karena ayahnya yaitu Ishak telah memberkati Yakub. Dan Allah mengasihi Yakub. Tidak ada yang bisa memuaskan Esau kecuali ia membunuh adiknya. Bahkan kebencian Esau boleh dikatakan adalah kebencian yang licik. Saudara, kenapa saya katakan kebencian Esau adalah kebencian yang licik? Saudara, saya mengajak saudara kita baca bersama-sama Kejadian 27 ayatnya yang ke-41 bersama-sama. 1, 2, 3. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Saudara yang terkasih, ini kebencian yang licik saudara. Esau berharap ayahnya cepat mati. Lalu hak-hak waris itu diurus dan kepentingan-kepentingan yang lain diperebutkan di antara dua saudara. Yang pada akhirnya akan memberikan Esau kesempatan yang baik untuk membalas dendam. Saudara, ayat yang ke-40, Ishak berkata kepada Esau begini, engkau akan hidup dari pedangmu dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Saudara, jadi Esau berpikir bahwa hidup dari pedang saja itu tidak cukup. Hidup dari pedang saja tidak cukup jika adiknya itu tidak mati dengan pedang itu. Saudara, Esau dia enggan mendukakan ayahnya selagi hidup. Oleh sebab itu Esau menunda pembunuhan yang diniatkan itu hingga kematian ayahnya. Tanpa dia peduli betapa dia juga akan mendukakan hati ibunya yang masih hidup waktu itu. Saudara yang terkasih, demikianlah sampai kepada Kejadian pasal yang ke-28. Di mana Yakub dia harus berpisah dengan orang tuanya, lari ke Padan Aram. Saudara, pasal 28 ini menjelaskan kepada kita bahwasanya Yakub dilepas oleh Ishak dengan sebuah berkat. Yang sebelumnya Ishak memberkati Yakub tanpa sadar. Namun sekarang Ishak dia memberkati Yakub dengan sebuah niat, dengan sebuah berkat yang lebih jelas, yang lebih penuh daripada berkat sebelumnya. Dan berkat ini merupakan penerusan dari berkat untuk Abraham. Berkat yang dicurahkan kepada kepala Abraham seperti halnya minyak urapan yang dari sana turun kepada keturunan pilihan Allah. Saudara yang terkasih, inilah berkat Injil. Berkat hak-hak istimewa bagi orang percaya. Itulah berkat Abraham yang sampai kepada bangsa-bangsa lain, termasuk kita, oleh iman. Saudara yang terkasih, masih di pasal yang sama, Kejadian 28, di mana Yakub masih dalam perjalanan menuju Aram, dalam keadaan yang menyedihkan, dalam keadaan ketakutan, sendirian, hati yang begitu gelisah, kondisi yang rentan bahaya Bapak Ibu, karena tidak ada tempat yang baik untuk dia berteduh dan berlindung.
Dicatat dalam Alkitab bahwa Yakub tidur dengan beralas kepala dari batu. Saudara, di alam yang menjadi tempat penginapannya yang keras itu, Yakub bermimpi indah, saudara. Suatu penglihatan yang membesarkan hatinya. Yakub melihat sebuah tangga yang terentang dari bumi ke surga dengan malaikat yang naik turun di tangga itu. Dan dia juga melihat bahwa Allah sendiri berada di ujungnya. Yakub sedang melihat sebuah penglihatan yang maha kudus, saudara. Maha kudus. Penglihatan yang memberikan dia penghiburan di saat yang sangat tepat pada waktunya. Bahwa sesungguhnya Yakub mendapatkan pemeliharaan Allah. Yakub punya pemandu dan penjaga yang baik, yaitu Allah. Yakub diperhatikan oleh sang pemelihara yang baik, yaitu Allah. Dan kemanapun Yakub pergi, dia akan dilindungi oleh Allah. Saudara yang terkasih, janji-janji yang sebelumnya dibuat oleh Ishak ayahnya kepadanya, diulangi dan disahkan Allah kepadanya. Kejadian 28 ayat 13 sampai 14 berkata demikian, berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saudara, singkat cerita, Yakub sungguh terhibur karena penyertaan Allah nyata baginya. Mulai dari pasal 29 sampai ke 30, sebentar kita akan masuk ke pasal 33. Mulai dari pasal 29 sampai 30, saudara-saudari nanti boleh baca secara detail di dalam Alkitab saudara, bagaimana kisah kedatangan Yakub di Padan Aram, bertemu dengan Laban pamannya. Kemudian apa terjadi? Kemudian kisah bagaimana Yakub di dalam perjalanan hidupnya begitu jatuh cinta, jatuh hati dengan Rahel, anak dari Laban. Namun perjalanan asmaranya tidak mulus di awal, penuh perjuangan. Dia ditipu oleh pamannya sendiri dengan terlebih dahulu memberikan Lea, kakak dari Rahel, kepada Yakub. Saudara, berjalannya waktu, akhirnya Yakub pun dia rela bekerja bertahun-tahun untuk kemudian mendapatkan wanita idamannya, yaitu Rahel. Singkat cerita Bapak Ibu Saudara, semakin bertambah banyaklah keturunan Yakub di masa-masa mendatang, dan bertambah banyak pula lah kekayaannya, saudara, karena hasil jerih lelah kerjanya bersama dengan Laban. Memasuki pasal yang ke-31 sampai ke-32, Alkitab mencatat disinilah muncul tekad Yakub untuk pulang kembali ke negeri ayahnya. Karena Laban dikatakan tidak seperti dulu lagi. Udah berubah hatinya. Sayangnya udah gak seperti dulu lagi. Tidak seperti dulu lagi. Lalu dalam Kejadian pasal 31 ayat 3, firman Tuhan datang kepada Yakub, memberikan konfirmasi jelas. Tuhan katakan, pulanglah. Pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu. Dan aku, Tuhan Allah, menyertai engkau. Saudara, singkat cerita, berjalanlah Yakub bersama dengan semua rombongannya. Rombongannya itu siapa? Ada istri-istrinya, ada anak-anaknya, ada hamba-hambanya, ada semua kekayaan dan ternak yang dia miliki. Dibawanya lah semuanya itu dalam perjalanan menuju kampung halamannya. Saudara, Allah menyertai Yakub. Allah melindungi perjalanan Yakub dan rombongannya. Tetapi di pasal yang ke-32 ini juga, Yakub dia meminta utusannya untuk jalan lebih dulu, saudara. Jalan terlebih dahulu untuk bertemu Esau kakaknya. Beritahu kakaknya bahwa dia akan kembali. Saudara, menarik di sini. Kabar yang dibawa kembali oleh utusannya kepada Yakub adalah begini. Yakub, kami telah sampai kepada kakakmu Esau. Dan ia pun sedang jalan menemui engkau, diiringi
400 orang. Saudara terkasih, mendengar kabar inilah Yakub menjadi ketakutan. Dia merasa sesak hatinya, seakan-akan dia menerima kabar buruk, kabar yang begitu mengerikan tentang Esau yang sepertinya hendak bersiap-siap berperang melawan dia. Saudara, di sini Yakub dia sudah menyimpulkan sendiri bahwa dia harus segera menyiapkan diri dengan pertahanan yang terbaik sesuai keadaannya saat itu. Saudara, bagi Yakub, melawan kakaknya itu adalah hal yang tidak masuk akal. Maka yang Yakub rancangkan itu adalah rancangan untuk melarikan diri. Sehingga Yakub dia membagi dua rombongan. Dia membagi rombongannya itu menjadi dua rombongan. Dengan maksud kalau satu rombongan terpukul kalah, maka yang lain masih bisa melarikan diri. Saudara, dalam hal ini sungguh Yakub dia berperan sebagai kepala rumah tangga yang penuh perhatian. Yakub lebih mementingkan keselamatan keluarganya daripada keselamatan dirinya. Namun saudara terkasih, di tengah-tengah kesesakan hatinya yang begitu menghimpit, yang dilakukan Yakub adalah dia tidak lupa berseru kepada Allah dalam doanya. Yakub katakan demikian, "Ya Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu, dan aku akan berbuat baik kepadamu. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hambamu ini. Sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini. Tapi sekarang telah menjadi dua pasukan. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu sebagai pasir di laut, yang karena banyaknya tidak dapat dihitung." Saudara, doa ini penuh dengan kesesakan hati dia. Namun dia mencari Tuhan. Dan Tuhan mendengarnya. Waktu yang begitu menakutkan harusnya menjadi waktu untuk berdoa, bukan? Apapun yang membuat kita takut haruslah mendorong kita untuk berlutut kepada Allah, berdoa dengan sungguh-sungguh. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, cukup bagi Yakub bahwa ia tahu yang dia miliki, dia punya Allah untuk dia datangi. Kepada Allah lah Yakub menghadap dengan segala kesungguhan hatinya. Dan dia berlari, dia mencari perlindungan di dalam Tuhan. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan kita? Apakah di tengah-tengah kesesakan hati kita, ketakutan kita, kita mencari Tuhan atau tidak? Atau kita mencari yang lain selain daripada Tuhan? Saudara, Yakub dia mencari Tuhan. Saudara, Yakub sempat bergumul dengan Allah. Kita baca dengan detail nanti, dia bergumul dengan Allah dan Yakub menang. Dikatakan manusia Allah dan Yakub menang. Saudara, di pasal 33 ini yang tadi kita baca, di sini kita mendapati bagaimana kuatnya Yakub bergumul dengan manusia juga, dan bagaimana kakaknya Esau amarahnya bisa reda dan secara tiba-tiba berdamai dengannya. Saudara, di dalam firman Tuhan Amsal 16 ayat 7 berkata demikian, "Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia." Saudara, di pasal 33 inilah kita melihat ada perjumpaan yang sangat akrab antara Yakub dan Esau. Pasal 33 ayat 1 yang tadi kita baca menggambarkan bahwa Yakub mengetahui bahwa Esau telah dekat. Bisa jadi di tengah-tengah kesesakan hatinya, saudara, dia diperhadapkan dengan pilihan, yaitu mengalah atau kalah. Jangan lupa saudara bahwa di pasal sebelumnya, Yakub dia telah menyerahkan segala permasalahannya kepada Allah di dalam doanya, bukan?
Saudara, walaupun Yakub sudah menyerahkan sepenuhnya segala permasalahannya dan ketakutannya kepada Allah, Yakub dia tetap mengatur keluarganya dalam urutan yang terbaik untuk menyambut kakaknya Esau. Yakub hari itu juga tidak tahu apakah Esau akan datang sebagai kawan atau akan datang sebagai lawan. Dia tidak tahu. Namun Yakub tetap melakukan upayanya. Dia mengusahakan agar semua rombongannya termasuk dia berlaku sopan, hormat jika Esau datang sebagai kawan. Dan kalau Yakub dia juga sudah mengupayakan untuk apa? Mengamankan rombongannya jika Esau datang sebagai lawan. Saudara terkasih, di ayat yang pertama tadi kita baca ada kalimat Yakub pun melayangkan pandangnya. Yakub pun melayangkan pandangannya. Beberapa penafsir berkata bahwa perbuatan Yakub yang mengatakan melayangkan pandangannya itu menunjukkan ada sebuah kegembiraan, ada sebuah keyakinan bahwa Allah menyertainya. Saudara terkasih, perhatikan di sini saudara. Orang-orang yang sudah menyerahkan kekhawatiran mereka kepada Allah dapat memandang segala sesuatu yang di hadapannya mereka dengan perasaan puas dan pikiran yang tenang sambil bergembira menantikan hasil akhirnya apapun itu. Saudara, mungkin kita pernah mengalami hal seperti itu. Kita sudah berdoa, kita sudah berserah, ya sudah kita tunggu hasil akhirnya bagaimana Tuhan bekerja. Apapun yang terjadi maka terjadilah. Karena sesungguhnya saudara, tidak ada satu hal pun yang akan menjadi kacau bagi orang yang hatinya tetap yang percaya kepada Allah. Amin. Saudara terkasih, sebenarnya kerasnya hati seseorang bisa dilembutkan. Kerasnya hati seseorang bisa dilembutkan. Bara dendam bisa diredam asal dia rela terbuka terhadap kasih dan pengampunan. Saudara terkasih, kita amati betapa kakak beradik ini menjadi dua sosok yang berbeda Bapak Ibu. Esau dikawal 400 orang dan tampak besar 400 orang. Sedangkan Yakub diikuti oleh siapa tadi? Barisan wanita dan anak-anak yang merepotkan, yang harus diperhatikannya. Dan Yakub tampak lembut, dia serta mengkhawatirkan keselamatan keluarganya, bukan? Saudara terkasih, bukankah Yakub dia punya hak kesulungan? Dialah yang seharusnya memerintah, bukan yang diperintah. Namun Yakub dia sebagai kepala rumah tangga, dia memberikan teladan yang lebih baik daripada Esau sebagai kepala pasukan. Saudara, kejadian 33 ayat 3-4 mengatakan demikian. Dan ia berdiri, ia sendiri berjalan di depan mereka. Dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali. Hingga ia sampai ke dekat kakaknya. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya, dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangislah mereka. Saudara, ini bukan lagi soal mengalah atau kalah. Tapi lebih kepada mengampuni dan diampuni. Ini lebih berbicara soal kasih dan pengampunan. Dalam pertemuan mereka kembali, saudara, mereka malah saling berbaikan dengan cara yang sebaik mungkin, bukan? Saudara bisa bayangkan, Yakub tahu diri. Yakub dengan gestur tubuhnya, pertama kali bertemu dengan Esau sudah dari jauh dikatakan Yakub sujud sampai ke tanah. Sebanyak 7 kali. Hingga ia sampai ke depan, ke dekat kakaknya. Berarti dia sujud, kemudian berdiri, jalan lagi, sujud lagi, berdiri lagi, jalan lagi. Sampai 7 kali dekat dengan kakaknya. Saudara yang terkasih, meskipun Yakub takut kepada Esau sebagai musuh, namun Yakub memberikan penghormatannya kepada Esau sebagai kakak. Karena dia tahu dan dia ingat, walaupun Habel lebih dikenan Allah daripada kakaknya Kain, namun Allah meyakinkan Kain bahwa Habel tidak boleh melalaikan kewajibannya dan penghormatannya sebagai adik.
Saudara yang terkasih, sikap rendah hati yang tulus dan berserah diri yang sungguh akan sangat berhasil dalam menghilangkan amarah. Saudara, yang indah terjadi di ayat yang keempat ini, saudara. Esau berlari mendapatkan dia. Esau berlari mendapatkan dia. Esau mendekap Yakub bukan lagi dalam amarah, saudara. Bukan, melainkan dalam kasih. Dan sebagai orang yang sepenuh hati berdamai dengannya, Esau menerima Yakub dengan segala kasih sayang yang bisa kita bayangkan, karena ditulis didekapnya dia, dipeluk lehernya, dan diciumnya dia. Begitu mesra, begitu akrab, begitu baik. Sangat indah sekali pertemuan itu, saudara. Jadi ketika Esau keluar menemui Yakub, saudara, itu tidak ada maksud buruk. Esau membawa serta 400 orang bersamanya hanya untuk tampil megah. Supaya ia bisa memberikan penghormatan yang jauh lebih besar lagi kepada adiknya yang baru kembali. Sudah pasti bahwa Yakub, dia memahami laporan dari utusannya secara sebaliknya. Tentu saja saudara, ketakutan Yakub punya alasannya, bukan? Seakan-akan laporan yang dia terima dari utusannya adalah Esau seakan-akan datang untuk melawan Yakub. Saudara, pada akhirnya mereka berdua menangis. Lalu bertangis-tangisanlah mereka, dikatakan. Saudara, Yakub menangis karena sukacita. Karena diterima dengan baik hati. Seperti demikian, begitu indah, begitu baik sekali ketika dia diterima oleh kakaknya Esau yang sebenarnya dia takuti. Sedangkan Esau mungkin dia menangis karena sedih, karena malu. Karena apa? Karena dia memikirkan rancangan buruk yang sudah dibuatnya untuk melawan adiknya. Sementara Esau dia juga mendapati dirinya, dia dicegah untuk melaksanakan rancangan itu dengan cara yang mengherankan dan tidak dapat dijelaskan. Saudara yang terkasih, maka poin pertama kita hari ini begini, saudara. Allah memenggam hati semua manusia di dalam tangannya. Menggenggam hati manusia di dalam tangannya. Dan bisa mengubah mereka kapan saja dan dengan cara apa saja seperti yang dikehendakinya. Allah berkenan mengubah hati manusia. Dendam dan permusuhan pun berubah ketika kasih yang bertahta. Saudara, mungkin ini pernah kita rasakan. Kuasa Allah bekerja secara sembunyi-sembunyi, secara diam-diam, tetapi tidak dapat ditolak. Dia mengubah kita terlebih dahulu. Secara tiba-tiba Allah dapat mengubah lawan menjadi kawan. Amin, saudara. Kita sekarang masuk ke bagian kedua, yaitu percakapan Yakub dan Esau. Agak panjang, tapi mari kita membacanya bersama-sama ya, supaya saya tidak baca sendiri, kita bersama-sama membaca. Kejadian 33 ayat 5 sampai 15. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Kemudian Esau melayangkan pandangnya. Dilihatnyalah perempuan-perempuan dan anak-anak itu. Lalu ia bertanya, siapakah orang-orang yang beserta engkau itu? Jawab Yakub, anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hamba-Mu ini. Sesudah itu mendekatlah budak-budak perempuan itu beserta anak-anaknya. Lalu mereka sujud. Mendekat jugalah Lea beserta anak-anaknya, dan mereka pun sujud. Kemudian mendekatlah Yusuf beserta Rahel, dan mereka pun sujud. Berkatalah Esau, apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi? Jawabnya, untuk mendapat kasih tuanku. Tetapi kata Esau, aku mempunyai banyak adikku, peganglah apa yang ada padamu. Tetapi kata Yakub, janganlah kiranya jikalau aku telah mendapat kasih-Mu, terimalah persembahanku ini dari tanganku, karena memang melihat mukamu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah, dan engkau pun berkenan menyambut aku. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini, yang telah kubawa kepadamu,
Sebab Allah telah memberi karunia kepadaku dan aku pun mempunyai segala-galanya. Lalu dibujuk-bujuknyalah Esau sehingga diterimanya. Kata Esau, baiklah kita berangkat berjalan terus, aku akan menyertai engkau. Tetapi Yakub berkata kepadanya, Tuanku maklum bahwa anak-anak ini masih kurang kuat dan bahwa beserta aku ada kambing domba dan lembu sapi yang masih menyusui. Jika diburu-buru 1 hari saja, maka seluruh kumpulan binatang itu akan mati. Biarlah kiranya tuanku berjalan lebih dahulu, lalu hambamu ini dan aku mau dengan hati-hati beringsut maju menurut langkah hewan yang berjalan di depanku dan menurut langkah anak-anak sampai aku tiba pada tuanku di Seir. Lalu kata Esau, kalau begitu, baiklah kutinggalkan padamu beberapa orang dari pengiringku. Tapi aku berkata, tidak usah demikian, biarlah aku mendapat kasih tuanku saja. Saudara, dari panjangnya ayat ini, bagian ini, kita bisa melihat bahwa percakapan di antara kedua saudara ini adalah percakapan yang sangat bebas, percakapan yang sangat akrab, tanpa ada sedikit pun kita menemukan ada tanda dari pertengkaran masa lalu. Itulah cara yang terbaik, tidak lagi mengungkit-ungkit. Saudara, menarik di ayat yang kelima ini, saudara, ketika Esau bertanya kepada Yakub, siapakah orang-orang yang beserta engkau itu? Karena banyak sekali. Jawab Yakub, anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hambamu ini. Saudara, Yakub tidak merespon dengan asal-asalan. Bisa saja dikatakan, mereka ini anak-anakku, bisa kan? Tidak, dia tidak melakukan itu. Tetapi Yakub menjawab demikian, anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hambamu ini. Saudara yang terkasih, Yakub yang mata hatinya senantiasa tertuju kepada Allah, Yakub bahkan menjawab Esau dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah. Yakub sadar bahwa keturunannya itu adalah pemberian Allah. Mereka adalah milik pusaka Allah. Maka dikatakan, anak-anak yang dikaruniakan Allah kepada hambamu ini. Saudara, percakapan yang penuh kasih sayang dari Yakub dan Esau, dari Yakub kepada Esau ini, dia wujudkan dengan sebuah tindakan Yakub yang memberikan persembahan yang sebenarnya dia sudah kirimkan kepada Esau terlebih dahulu sebelum mereka bertemu. Saudara yang terkasih, awal daripada pemberian persembahan itu adalah Yakub lakukan karena takut. Karena takut seakan-akan apa yang dia bawa itu menyogok kakaknya seperti itu. Supaya hati Esau luluh terlebih dahulu setelah melihat dan menerima pemberian daripada Yakub. Karena di dalam Kejadian pasal yang ke-32 ayat 20 berkata demikian. Sebab pikir Yakub, baiklah aku mendamaikan hatinya dengan persembahan yang diantarkan lebih dahulu. Kemudian barulah aku akan melihat mukanya. Mungkin ia akan menerima aku dengan baik. Saudara, Yakub pun dia tidak menyangka, sama sekali tidak menyangka bahwa pertemuan dia dengan Esau itu menjadi suatu pertemuan yang sangat mengagetkan Yakub. Sebuah pertemuan yang begitu mesra, yang begitu hangat yang dia rasakan. Maka dari pemberian yang tadinya mengandung rasa takut akan kakaknya, sekarang rasa takut itu hilang, digantikan dengan pemberian yang penuh dengan kasih sayang kepada kakaknya Esau. Saudara terkasih, Yakub sekarang mendesak Esau untuk menerima pemberiannya demi kasih. Yakub dia mau menunjukkan bahwa dia sungguh-sungguh ingin berdamai, ingin berteman dengan kakaknya. Saudara, kita bisa melihat bahwa ada kasih, ada pengampunan di antara mereka. Yakub dan Esau, mereka merasakan hal yang sama, yaitu apa? Mereka menikmati kasih dan pengampunan. Indah sekali bukan? Saudara terkasih, Yakub dia sungguh-sungguh mengupayakan
mengupayakan perdamaian yang terjadi di antara mereka. Karena desakan Yakub, maka dikatakan di dalam Alkitab, Esau menerima pemberian Yakub dengan kasih. Walaupun Esau juga punya banyak kekayaan, lebih banyak daripada Yakub. Tetapi Esau katakan, aku mempunyai banyak adikku. Peganglah apa yang ada padamu. Saudara, ada rasa puas yang dialami oleh Yakub ketika Esau menerima pemberiannya. Namun tindakan dan upaya Yakub tidak hanya sampai di situ, Bapak Ibu. Yakub dia juga memberikan sebuah pengakuan yang penuh dengan rasa syukur yang begitu mendalam. Dia katakan di dalam Kejadian 33 ayat 10. Melihat mukamu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah. Dan engkau pun berkenan menyambut aku. Maksudnya begini, aku sudah melihat engkau akur denganku. Dan sudah berdamai denganku. Seperti aku ingin melihat Allah berdamai denganku. Dan dengan maksud lain, Yakub melihat kebaikan Allah kepadanya di dalam kebaikannya Esau. Saudara terkasih dalam Kristus, Yakub dia mengupayakan perdamaian dengan kakaknya. Walaupun poin pertama kita tadi mengatakan bahwa Allah yang menggenggam dan berkenan mengubah hati manusia. Betul, hanya Allah lah yang sanggup mengubah hati manusia. Namun kita lihat, Yakub pun dia melakukan bagiannya. Dia mengupayakan perdamaian. Saudara, di dalam Roma 12 ayat 18 berkata, sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara, yang sering terjadi dalam kehidupan kita adalah kita terkadang terlalu mengutamakan ego kita, Bapak Ibu. Kita lebih senang kalau orang yang bersalah kepada kita itulah yang datang duluan dan minta maaf kepada kita. Atau kita yang sudah salah dan menyakiti orang lain, kita merasa enggan untuk datang minta maaf kepada orang yang telah kita sakiti. Bisa jadi tunggu-tungguan untuk saling memberi pengampunan dan menerima pengampunan. Bisa jadi ada anggapan kalau kita mengalah untuk memulai minta maaf padahal kita tidak bersalah, maka kita akan dinilai kalah. Oleh sebab itu saudara, perdamaian yang kita rindukan tidak akan pernah terjadi karena ego kita sendiri. Saudara, Roma 12 ayat 18 ini mengingatkan kita, sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Upayakanlah, usahakanlah. Paling tidak kita mau berusaha untuk berdamai dengan orang lain. Amin. Firman Tuhan katakan kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara yang terkasih, sungguh Allah kita turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Namun pertanyaannya adalah, bagaimana kalau kita sudah memulai lebih dulu untuk maju minta maaf? Sudah kita lakukan semaksimal mungkin, sudah kita upayakan dengan maksimal. Tapi orang itu tidak mau memberikan pengampunan ataupun tidak memaafkan kita. Bagaimana? Saudara, saya mau katakan, tetap kasihi orang tersebut. Dengan kasih yang tulus. Kasihi dia dengan kasih Tuhan. Tidak ada kasih lain selain kasih Tuhan yang bisa meluluhkan hatinya. Doakan terus-menerus, jangan jemu-jemu. Dan tetap bersikap sopan dan baik. Saudara yang terkasih, Matius 5 ayat 44 berkata, tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Apalagi kita di posisi sebagai orang yang disakiti, saudara, itu tidak mungkin. Sulit, bukan tidak mungkin, itu sulit. Sulit bagi kita untuk kembali menyukai orang yang pernah menyakiti kita, bukan? Bahkan mungkin mengampuni orang itu bisa menjadi sesuatu yang sangat tidak mungkin untuk kita berikan. Tapi saudara, saya mau katakan hari ini tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Sehingga poin terakhir kita hari ini adalah upayakanlah dan berusahalah hidup damai dengan orang lain.
Saudara yang terkasih, kalau hari ini kita sulit menerima kembali orang yang menyakiti kita, atau kita masih sulit mengampuni dan sulit berdamai dengan orang tersebut, maka sebagai orang yang beriman, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang perlu kita lakukan adalah mari lihatlah pada salib Kristus. Lihat pada salib Kristus. Bukankah kita ini dulunya juga adalah seterunya Allah? Yang oleh karena dosa-dosa dan pelanggaran, hubungan yang awalnya baik menjadi terputus, terpisah dari Allah. Dan sesungguhnya Allah lah Dia yang berinisiatif datang kepada manusia untuk memperdamaikan manusia dengan dirinya. Saudara yang terkasih, dan satu-satunya cara Allah memperdamaikan manusia dengan dirinya adalah melalui Kristus. Anak Allah yang tunggal itu, dia harus mati di atas kayu salib menjadi tebusan bagi manusia. Harga yang dibayar begitu mahal, saudara, sangat mahal. Akan tetapi kalau orang yang sudah diperdamaikan dengan Allah itu masih mempermainkan anugerah penebusan, hidupnya masih bergelimang dalam dosa, katakanlah masih tidak mau berdamai, tidak bisa berdamai bahkan dengan dirinya dan tidak bisa berdamai dengan orang lain, maka pertanyaan adalah, benarkah ia sudah diperdamaikan dengan Allah? Saudara yang terkasih, Allah telah mengerjakan pendamaian ini dengan cara yang mahal, saudara. Mahal. Dan seharusnya kita, manusia, berespon dengan tepat. Yaitu apa? Kita mau hidup seturut kehendak Tuhan dan taat pada pimpinannya. Saudara yang terkasih, alangkah indah hidup kita kalau hidup kita berada dalam pimpinan Tuhan. Amin. Kita akan merasakan sukacita sejati. Karena apa? Karena damai sejahtera yang sejati itu diberikan Allah kepada kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita diperdamaikan dengan Allah, maka itulah waktu di mana kita pun dapat berdamai dengan diri kita sendiri. Dan karena anugerah Tuhan, kita telah mendapat kembali kemuliaan dari Tuhan. Maka pertanyaannya, bolehkah kita memusuhi dan terus berseteru dengan sesama kita? Dan kenapa kita masih melihat orang lain sebagai ancaman bagi diri kita? Saudara yang terkasih, setelah kita berdamai dengan Allah, maka dengan mudah pun sebenarnya kita dapat berdamai dengan diri sendiri. Dan kita juga dapat berdamai dengan sesama. Amin. Tidak ada lagi perseteruan. Sebab perseteruan itu telah diambil dan sebenarnya sudah diletakkan di bawah kaki, di bawah kayu salib. Saudara terkasih, hari ini kita telah mendengarkan firman Tuhan, kisah tentang Esau dan Yakub. Yakub telah berbaik kembali dengan Esau. Itu bukan hanya semata-mata usaha, upaya dari Yakub saja. Tapi terlebih adalah bahwa Allah turut campur tangan di dalamnya. Yakub tidak lupa menghadirkan Allah di tengah-tengah konflik dan perseteruan dia dengan kakaknya. Oleh sebab itu, saudara yang terkasih, hari ini kita juga diingatkan bahwasanya Kristus mati bukan untuk suatu pekerjaan yang sia-sia, tidak. Tapi dia mati demi supaya kita dapat berdamai dengannya. Demi supaya hubungan kita dipulihkan dengan Bapa. Dan dia telah menanggung semua perseteruan. Saudara terkasih, perdamaian yang dikerjakan oleh Kristus ini sifatnya saling mengikat satu dengan yang lainnya. Sehingga manusia bisa merasakan keindahan hidup di dunia. Sebab damai sejahtera itu telah mengikat kita, yang adalah manusia berdosa, dengan Bapa. Saudara yang terkasih, biar firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan. Kematian dan kebangkitan Kristus boleh memperdamaikan kita di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib. Mari kita mau saling mengampuni satu dengan lainnya. Menghadirkan damai dimanapun kita berada. Mau membereskan itu di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, aku gak mampu. Namun Tuhan yang akan memampukan aku untuk berdamai
dengan si A, si B, family kita, teman kita, sahabat kita, kolega kita, siapapun. Karena kita dipanggil keluar dari kegelapan menuju kepada terangnya yang ajaib. Amin. Saudara terkasih, mari bersama-sama. Saya mau menutup khotbah hari ini, bersama-sama kita bacakan satu bagian. Dari Kolose 3 ayat 12 sampai 15. Mari kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Amin. Mari kita berdoa. Saudara yang terkasih, mari kita tenangkan hati kita di hadapan Tuhan. Musik boleh mengiringi kita dengan lagu Mengampuni, Mengampuni lebih sungguh. Mengasihi, Mengasihi lebih sungguh. Kita gunakan waktu ini untuk berdoa di hadapan Tuhan. Mungkin kita menjadi orang yang tersakiti, menjadi orang yang menyakiti mungkin. Namun hari ini kita boleh datang di hadapan Tuhan. Mengaku kalau kita mau membereskan itu di hadapan Tuhan. Kita tidak mampu dengan kekuatan kita. Namun Tuhan akan memampukan. Ingat bahwa Allah menggenggam setiap hati manusia. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Dan bagian kita juga adalah upayakan. Usahakanlah perdamaian itu. Bahwa dalam doa, Tuhan menolong kita. Saudara, bersama-sama kita menyanyikan lagu ini. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Oh Tuhan. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Yesus, mengampuni, lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni, mengampuni lebih sungguh, mengasihi, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Ya Tuhan, kami mau mengasihi lebih sungguh. Kami tidak mampu Tuhan, namun Tuhan mampukan kami. Ya Tuhan, ini doa kami. Kami datang kepadamu.
Karena Engkau yang terlebih dahulu memperdamaikan kami dengan Engkau. Maka Tuhan, kami yang sudah diperdamaikan, kami yang sudah menikmati akan kasih dan pengampunan itu, kami pun mau menghadirkan damai di tengah-tengah keluarga kami, pertemanan kami, tempat kerja kami, dimanapun itu ya Tuhan. Ataupun hari ini kami yang masih sulit mengampuni, Tuhan, sentuh hati kami, jamah hati kami. Tolong supaya hati kami tidak menjadi keras ya Tuhan. Supaya kami juga mau membuka hati untuk mengampuni orang lain. Karena kami melihat akan salib Kristus. Buat kami yang sudah tersakiti ataupun disakiti, Tuhan juga tolong mampukan kami untuk memberikan pengampunan. Kembali kami boleh melihat akan salib Kristus. Terima kasih ya Tuhan, biar hari ini kami pulang bukan hanya menjadi pendengar firman Tuhan yang setia, namun tolong kami untuk boleh menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin.